dalam suatu biara seorang murid itu menyampaikan cerita ke gurunya tentang bagaimana dia berusaha untuk menaati setiap tradisi ritual yang biasa dilakukan di biara itu, dan dia mengatakan bahwa ketaatan kepada semua aturan itu begitu efektif dan berdampak. Tetapi sang guru menangkap bahwa ada kesombongan di dalam diri si murid ini. Lalu dia mengatakan kepada murid itu, cobalah nanti ketika kamu melakukan doa-doamu, ketika kamu berziarah ke tempat-tempat suci, ketika kamu melakukan persembahanmu, sambil melakukan itu bawalah labu pahit. Labu pahit itu mungkin semacam paria kalau kita. Jadi selama kamu berdoa, selama kamu mengunjukkan persembahanmu, bawalah paria itu. Maka si murid ini melakukan apa yang diperintahkan gurunya. Dia melanjutkan ibadah yang biasa dilakukannya. Setiap kali dia pergi ke tempat suci, ke sungai-sungai suci, dia berdoa di sana, termasuk dia mencelupkan paria itu di air sungai itu. Ketika dia menghunjukkan persembahan di tempat ziarah, dia menghunjukkan juga paria itu didoakan, dibawanya serta di dalam doanya. Setelah beberapa waktu, murid ini kembali kepada gurunya dengan masih membawa labu paria yang selama ini menyertainya di dalam doa-doanya. Lalu guru itu meminta paria itu. Guru itu mengirisnya menjadi beberapa potong, lalu ia minta muridnya itu untuk memakan. Murid itu memakannya, dan lalu guru itu mengatakan, lihatlah, bukankah selama ini kamu sudah membawa paria ini kemana-mana ketika kamu berdoa? Kamu membasuhnya dengan air suci ketika kamu berdoa di sungai suci, di tempat-tempat ziarah yang suci. Tetapi bukankah itu semua, doa-doamu itu tidak menghilangkan rasa pahitnya? Paria itu tetap pahit. Doa-doamu tidak mengubah itu. Saudari-saudaraku yang terkasih, cerita kecil ini mengingatkan kita akan apa yang penting untuk kita ingat ketika kita berdoa. Murid ini jatuh pada sikap sombong karena ia merasa bahwa seolah-olah dengan melakukan semua hal yang dituntut secara ritual, dia telah menyelesaikan tugasnya. Yang kedua, kita diajak untuk menyadari bahwa doa-doa kita itu tidak dimaksudkan untuk mengubah hal-hal lahiriah. Anda setiap minggu datang ke sini untuk merayakan Ekaristi, atau bahkan setiap hari berdoa, memulai hari dengan doa, mengakhiri hari dengan doa. Kalau wajah Anda jelek, tidak akan berubah menjadi cantik. Ya kan? Saya setiap hari berdoa, merayakan Ekaristi. Kalau kulit saya sudah gelap begini, ya tidak akan berubah menjadi putih. Tidak mengubah apa yang secara fisik tampak.
Tetapi doa itu pertama-tama mestinya bisa menghantar kita untuk mengubah apa yang ada di dalam. Ketika apa yang di dalam berubah, yang di luar mungkin memang tidak berubah, tetapi akan memancarkan sesuatu yang berbeda. Kalau doa itu tidak mengubah apa yang di dalam, mengubah sikap batin kita, maka Anda yang berwajah cantik, yang berwajah ganteng, setiap hari berdoa, tetapi itu tidak mengubah hati, maka kegantengan, kecantikan Anda berubah. Akan dilihat orang berubah. Kenapa? Ya, Anda menjalani hidup Anda dengan muram. Wajahnya tidak berubah, tetapi pancaran yang keluar dari wajah itu bisa berubah. Sebaliknya, penampakan fisik kita mungkin tidak menarik, tetapi kalau doa itu sungguh mengubah apa yang ada di dalam diri kita, maka apa yang tampak tidak menarik itu bisa menjadi sesuatu yang menarik dilihat oleh orang lain. Wajahnya tidak berubah, tetapi orang lain menangkap pancaran yang berbeda. Itulah kenapa Yesus mengingatkan melalui bacaan Injil hari ini, supaya kita tidak terpaku pada hal-hal yang bersifat luaran. Itu menanggapi kritik orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat yang mengkritik para murid yang dianggap melakukan tindakan yang salah. Tradisi nenek moyang yang dikatakan oleh orang-orang Farisi ini sebetulnya bukan hukum Tuhan. Itu adalah penafsiran dari hukum Taurat, di mana pada zamannya, pada masanya, orang membutuhkan sarana untuk bisa mewujudkan, mengkonkretkan hukum Taurat itu, sehingga tradisi itu dibuat supaya orang terbantu untuk ingat apa yang diperintahkan oleh hukum Taurat. Artinya apa? Aturan-aturan itu bersifat tambahan. Sesuatu yang bersifat tambahan, apalagi itu adalah bersifat pribadi, kalau itu sesuatu yang baik, tidak ada yang salah di sana. Menjadi salah ketika kita menjadikan tambahan-tambahan itu sebagai ukuran untuk menilai orang lain, sehingga ketika orang lain tidak melakukan sama seperti yang kulakukan, lalu kita menganggap itu salah. Di sanalah letak kesalahan kita. Tidak ada yang salah dengan menjalankan tradisi-tradisi ritual yang baik, tetapi ketika itu lalu kita jadikan sebagai alat untuk menghakimi, maka ada yang salah di dalam hati kita dalam menjalankan tradisi-tradisi itu. Seorang penulis pernah mengatakan, tradisi itu adalah iman yang hidup dari orang-orang yang sudah mati. Ya, jadi apa yang disebut sebagai tradisi, ritual, aturan, dan lain sebagainya itu adalah bentuk pengungkapan keyakinan yang hidup dari pendahulu kita, dari orang-orang yang sudah meninggal. Tetapi ketika orang jatuh pada sikap tradisionalisme, ritualisme, itu adalah iman yang mati dalam diri orang-orang yang hidup. Sebaliknya, jadi kalau tradisi adalah iman yang hidup dari orang-orang yang sudah mati, tetapi kalau kita terjebak pada tradisionalisme dan ritualisme, maka itu adalah iman yang mati dari orang-orang yang masih hidup. Dan kita itu rentan untuk masuk dalam situasi itu. Kapan kita mengalami kerentanan untuk masuk dalam situasi itu? Yaitu
ketika kita menjalankan apa yang menjadi tuntutan aturan di dalam hidup keagamaan kita sekedar sebagai sebuah ritual. Ketika itu dilakukan sekadar sebagai ritual, maka seringkali lalu kita itu berperilaku sama seperti dunia bisnis itu mengatur hidup kita saat ini. Apa yang terjadi, yang kita alami di dalam dunia ekonomi, dunia hidup kita sehari-hari, bisa jadi menggambarkan sikap kita juga di dalam relasi kita dengan Tuhan. Mari kita perhatikan satu fenomena. Dunia saat ini itu sangat mengagungkan yang namanya kebebasan. Kita tahu yang namanya orang berjualan. Kalau dulu ada yang namanya toko kelontong, atau toko kebutuhan hidup sehari-hari. Sampai saat ini juga masih ada. Namanya orang datang ke toko ingin membeli sesuatu, sebutkan apa yang Anda perlukan, maka pemilik toko itu atau pelayan toko itu akan mencarikan. Kalau itu ada, Anda lalu bisa membelinya. Tetapi dunia modern menyesuaikan dengan situasi manusia yang lebih menyenangi apa yang disebut sebagai kebebasan, maka muncullah yang disebut sebagai toko swalayan. Swalayan itu artinya melayani sendiri, swa sendiri, layan, melayani. Artinya apa? Ketika Anda datang ke swalayan, Anda memilih barang yang Anda perlukan, yang tidak Anda senangi, yang tidak Anda perlukan, tidak dipilih. Hanya memilih, dan itu dilakukan oleh Anda sendiri. Saat sudah dipilih, tinggal datang ke kasir membayar, Anda bisa bawa pulang barang itu. Sikap atau pola tindakan seperti itu tanpa sadar bisa berpengaruh juga terhadap cara kita beribadah, cara kita berdoa, cara kita beriman. Karena kita sudah terbiasa dengan cara hidup swalayan, maka dalam hidup beragama pun bisa menjadi swalayan. Kapan? Ketika kita itu menerapkan perilaku konsumen atau perilaku pembeli dengan pola swalayan ini. Ketika kita mungkin rajin berdoa, ketika kita rajin mendatangi misa setiap minggunya atau bahkan setiap harinya, itu kita pilih sebagai sesuatu yang kita sukai karena kita sadar, saya orang Katolik mesti berdoa dengan cara itu, mesti mengikuti misa setiap minggu. Tetapi kita tidak memilih yang lain karena tidak cocok dengan diri kita, maka bisa terjadi kita setiap hari, setiap minggu datang ke misa, tetapi begitu pulang kita mungkin tidak mengingat itu lagi. Begitu pulang, kita memperlakukan orang lain dengan tidak adil. Begitu keluar dari gereja, kita bersikap seolah-olah kita ini yang paling luar biasa, kita yang paling mampu. Padahal sikap dasar ketika kita beribadah mestinya adalah dengan penuh kerendahan hati kita datang untuk memuji Tuhan, bukan untuk membanggakan diri sendiri. Kenapa kita seringkali meskipun kita rajin datang ke misa, tetapi di sisi lain kita mungkin masih begitu mudah untuk menghakimi orang lain? Karena itu tadi, kita terjebak pada perilaku swalayan. Kita hanya memilih yang kita sukai, yang tidak kita sukai tidak kita pilih. Mari kita mohon rahmat supaya bacaan-bacaan hari ini yang kita dengarkan mengajak kita dan mendorong kita untuk sungguh berubah. Secara khusus di dalam bulan kitab suci ini, bagaimana kita semakin membiarkan supaya sabda Tuhan mengubah hidupku, bukan hanya sekedar mengubah perilakuku secara tampak, tetapi yang paling utama adalah mengubah
sikap batinku terhadap sesama dan terhadap Tuhan. Mari kita hening sejenak. Saudari-saudara terkasih, setelah diteguhkan oleh sabda Tuhan, mari kita berdiri, kita perbaharui iman kepercayaan kita. Aku